Federasi Sepak Bola Malaysia bukan hanya menjadi perbincangan di Asia Tenggara saja. Namun, isu ini sekarang menjadi perbincangan dunia setelah FIFA menjatuhkan sanksi tegas alih-alih memanfaatkan waktu 10 hari yang diberikan untuk membuktikan keabsahan dokumen. Namun dari mulai pemimpin, media, hingga masyarakat di Malaysia justru sibuk mencari kambing hitam sampai menyeret nama Indonesia dalam polemik ini. Sikap defensif tersebut dinilai sebagai bentuk penolakan terhadap fakta yang jelas. Fenomena ini sejalan dengan pernyataan Raja Petra Kamarudin, seorang penulis asal Malaysia, mengatakan warga Malaysia mengidap penyakit denial syndrome, yakni kecenderungan menolak kenyataan demi membenarkan diri. Mari kita simak video selengkapnya. Adakah ia sekadar isu teknikal atau mungkin juga cemburu yang melihat kebangkitan Harimau Malaya? TMD sendiri pun ada bagi tahu ini ada unsur sabotaj untuk menjatuhkan reputasi pasukan Harimau Malaya. Saya sepatutnya tak berlaku lah. Macam ada sabotaj lah. Bagi saya sesuatu yang sabotaj lah. FIFA tekor tak sebenarnya? TMJ kongsi dakwaan wujud sabotaj kebangkitan Harimau Malaya. Memang betul guys, memang ada sabotaj. Macam mana perkara sebesar ini boleh berlaku? Adakah serangan pihak luar yang mahu sabotaj kebangkitan bola sepak Malaysia? Dia orang kena approve dulu baru FIFA boleh. Orang Melayu ni menghadapi satu penyakit yang dipanggil denial syndrome. Orang Melayu susah nak terima kebenaran. Kalau apa yang kita kata tu bertentangan dengan sentimen mereka, pandangan mereka ataupun harapan mereka, mereka akan marah. Mereka akan maki kita, buat tuduhan macam-macam. Awak sudah kena beli, awak sudah U-turn, awak nak cari jalan nak balik ke Malaysia. Macam-macam andaian. Semua yang fitnah. Tak betul. Tapi bagi mereka biarlah fitnah pun. Biarlah bohong sekalipun. Asal dia orang boleh jawab apa kita kata dengan cara nak menyakiti hati, dia akan buat. Dan mereka tidak berhujah dengan logik atau rasional. Mereka tidak menjawab atau menafi pandangan kita dengan pandangan mereka. They don't rebut what we say with their own views. Dia cuma maki saja. That's it. So kalau apa yang saya cakap kesalahan, salah. Apa yang betul? Okey, apa yang saya cakap ni tak betul. So yang betul yang mana? Mungkin atas sikap beberapa pihak yang mungkin cemburu dan risau tentang kebangkitan Harimau Malaya. Saya rasa menteri ini ada denial syndrome. Tak boleh terima kebenaran dan terus menegakkan kebatilan. Tahun 2023 saja ada peningkatan lebih 40 kali ganda. Kerajaan ini gam mulut rakyat kerana takut dengan kritikan rakyat. Apabila kerajaan tak boleh kawal kritikan rakyat, mereka terus melabel kritikan rakyat sebagai berita palsu. Masih ingat Wadi Razi Jidin kena ban di TikTok kerana komen berkenaan isu mata wang ringgit yang lemah? Itu fitnah ke? Mana ada? Masih ingat kritikan daripada Tan Sri Rafidah Aziz berkenaan isu rakyat, isu melibatkan kesihatan awam, terus kena gam, kena ban? Itu tipu ke? Itu fitnah ke? Mana ada? Masih ingat posting daripada portal ekonomi rakyat yang mendedahkan bahawa mantan pegawai kanan Perdana Menteri membeli saham menggunakan lebih 40 juta ringgit Malaysia pada syarikat yang akhirnya mendapat tender kerajaan jumlah ratusan juta ringgit? Itu tipu ke? Itu fitnah ke? Mana ada? Ini belum lagi kita ceritakan bagaimana banyak akaun-akaun kena ban, ditutup. Bukan sekali, dua kali, ada yang sampai 6 kali hanya kerana mengkritik kerajaan. Portal Malaysia Now, portal TV Pertiwi yang sudah disekat berkali-kali oleh kerajaan ini. Kalau tidak percaya saya, lihat saja apa pemerhati antarabangsa katakan tentang kerajaan pada hari ini.
Amnesty International sendiri mengatakan bahawa kerajaan menyekat kebebasan bersuara dan telah melupakan janji-janji pilihan rayanya. Walhal dulu, apabila mereka pembangkang, mereka lah yang mengagungkan laporan Amnesty International. Apabila dalam kerajaan pula, mereka membakul sampahkan laporan Amnesty International ini. Mereka yang berkuasa mahu rakyat Malaysia buta, pekak dan bisu supaya mereka kekal di tahta kuasa. Tak apa, Allah Maha Kuasa. Lagi rakyat ditekan, lagi kuat kami melawan. The truth will win. Inilah sifat dasar orang Malaysia. Dikasih 10 hari untuk membuktikan kalau mereka tidak bersalah, malah netizennya, pemimpinnya, rajanya, semua menuduh Indonesia. Lah, apa hubungan dengan Indonesia? Coba, yang bertanding untuk kepentingan ronde ke kualifikasi Piala Asia itu Vietnam, Thailand, Indonesia mah sudah di sana. Indonesia yang disalahkan. Nah, giliran 10 hari dikasih pembuktian kalau mereka tidak bersalah, malah ini rajanya TMJ yang gak jelas itu, kemudian si cungu kecil Upin Ipin botak ini komentar seperti ini. Coba usahakan waktu 10 hari itu untuk membuktikan kalau kalian tidak bersalah. Jangan keluar-keluar bikin bodoh saja. Katanya ada sabotase ke timnas Malaysia. Ya sebenarnya sih gue persetan ya dia mau nyebutnya sabotase, dapat serangan dari alien kek, serangan cyber kek, dapat apa, itu mah terserah mereka. Asal nggak kemana-mana nuduhnya. Jangan main kode-kodean, lewat-lewat status, terus ada Pak Erick Thohir di situ, ada Presiden FIFA nyebut-nyebut di New York. Sedangkan kan kemungkinan itu kan banyak. Terbagi dua, ada eksternal, ada internal. Mungkin eksternal dari yang dibilang sabotase ini, yang mana juga pernyataan sabotase ini ya nggak ada data yang transparan, nggak dikasih tahu siapa yang sabotase, terus gimana proses sabotasenya. Dan yang kedua, ada juga faktor internal, emang dari kesalahan dari teknis dari timnas Malaysia mungkin ada kekurangan tanda tangan sama kelurahan Argentina atau kecamatannya Brazil, atau lupa SKCK-nya. Itu kan namanya kesalahan administrasi, kesalahan teknis. Nah, mungkin itu, aturan harus direvisi dan diverifikasi ulang, bukan dilawan, diverifikasi ulang ngomongnya. Atau emang dasarnya ada juga kecurangan di situ, mungkin ya potong generasi. Ya ada aja lah namanya pemalsuan kan banyak ya jenis modelnya. Makanya yang gue bilang itu harus transparan. Yang mana juga kita sebagai negara ASEAN juga harus tahu masalah proses itu. Apakah itu kasusnya berat dan layak sesuai dengan hukumannya? Oh emang ada dasarnya kesalahan teknis yang bisa ditoleransi. Jadi mengurangi dari hukumannya. Bener gak Bray? Nah itu pentingnya transparan dan nggak perlu tuh nuduh-nuduh keluar-luar. Nah berhubung udah kemana-mana nih, ini harus dibuka nih. Sebagai kita, semua negara di dunia ini dengan memakai satu regulasi yang sama untuk naturalisasi, kita harus tahu dan pantau nih siapa yang melapor, terus kasusnya kayak mana, prosesnya kayak apa, dan hukumannya bagaimana. Dan satu lagi, orang yang melapor belum tentu itu mensabotase. Siapa tahu dia pihak yang dirugikan. Jadi nggak selamanya orang yang melapor itu ya sabotase. Hanya ini kasus harus dibuka terang benderang. Polemik ini seharusnya tidak merembet kemana-mana. Jalan terbaik adalah membuktikan dengan dokumen yang sah, bukan sekedar mencari pembenaran. Jika Malaysia meyakini sanksi FIFA keliru, buktikanlah di hadapan dunia. Pak Erick Thohir pun tidak terlalu serius menanggapi tuduhan dari pihak Malaysia. Karena Pak Erick Thohir lebih memilih hal penting, fokus pada pembinaan atlet dan kemajuan olahraga Indonesia. Sampai di sini with LK, temani waktu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.